Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam renungan pagi di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita dan bersyukur untuk kebaikan-Mu yang kami terima di pagi hari ini. Boleh ada karena Engkau ada bagi kami, dan kami juga mensyukuri untuk berkat Tuhan di sepanjang hari ini yang akan kami lalui bersama-sama. Kiranya pimpinan Tuhan beserta dengan kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong pekerjaan Roh-Mu yang kudus memimpin kami, agar kami boleh memahami firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca dari kitab Yesaya pasal 40. Kita mulai baca di ayat yang ke-29, 30 dan 31. Firman Tuhan berbunyi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin firman Tuhan. Demikian singkatnya ayat firman Tuhan yang kita baca. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita yang melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tema untuk kita renungkan di pagi hari ini adalah bergantung kepada Allah. Saudara-saudara, bergantung kepada Allah merupakan sebuah keputusan yang baik, yang benar bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Namun sangat disayangkan bila di tengah-tengah kesulitan, gejolak hidup, masalah, kekhawatiran, ketakutan, krisis, seringkali orang percaya lari dari kebergantungannya kepada Tuhan. Akibat kekhawatiran itulah menghancurkan hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Oleh karena itu ada banyak orang di zaman sekarang lebih mudah datang kepada ilah-ilah dunia karena apa yang mereka inginkan, misalnya datang ke dukun untuk disembuhkan dan segala macam. Hal inilah yang menjadi sebuah perbuatan yang sangat menjijikan atau sangat disayangkan sekali sebagai orang percaya, padahal kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang dihadapi oleh orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan yang berada di pembuangan. Ketika mereka berada di pembuangan, tentu mereka mendapatkan ada banyak masalah dan gejolak hidup. Di dalam anggapan mereka menganggap bahwa tidak ada Tuhan di sana. Mereka melupakan segala kebaikan Tuhan yang pernah mereka terima dalam kehidupan mereka. Mereka pun ketika di tengah pembuangan itu karena akibat dosa-dosa mereka, karena kedegilan hati mereka di hadapan Tuhan. Dari pembuangan itulah Tuhan ingin mengajarkan mereka untuk bertobat dan memperbaiki kelakuan hidup mereka dan harus bergantung kepada Tuhan. Dengan itu Yesaya dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dan menubuatkan segala sesuatu, teguran-teguran, hukuman-hukuman, dan tidak hanya itu. Di dalam kitab Yesaya ini kita bisa menemukan nubuatan tentang kedatangan Mesias yang akan menjadi penolong, keselamatan, penghiburan bagi umatnya. Saudara-saudara, kita melihat bagaimanakah di pasal 40 ini kita melihat ada nubuatan tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa pilihan Tuhan di tengah-tengah pembuangan. Intinya Bapak Ibu Saudara, walaupun di tengah pembuangan, walaupun berada di setiap masalah yang ada, kita tidak boleh lepas daripada kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Akibat masalah yang mereka hadapi, kecemasan, akibat segala sesuatu yang kesulitan-kesulitan di tengah pembuangan, mereka menganggap tidak ada Tuhan.
Mereka menganggap bahwa Tuhan itu lelah, Tuhan itu tidak masuk akal di pikiran mereka. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu sudah berubah. Dan Yesaya mengatakan itu di ayat yang ke-27, 28, 29 sampai 31. Seperti apakah Tuhan yang kita sembah? Ketika kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan segala kedaulatannya kepada kita. Kita bisa menemukan itu di ayat yang ke-29. Dia berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tiada berdaya. Siapakah dia? Tuhan. Yesaya ingin menunjukkan kepada bangsa pilihan Tuhan yang ada di pembuangan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Israel, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham adalah Allah yang selalu memperhatikan, memberikan kekuatan kepada umatnya yang dalam kelelahan. Ada power yang Tuhan sediakan. Kita lelah karena apa? Karena mungkin kesulitan hidup, saudara-saudara. Bangsa pilihan Tuhan lelah karena mereka berada di pembuangan. Bukan enak dan bukan manisnya hidup di tengah pembuangan. Tentu kesulitan yang ada, krisis yang ada, hujatan yang ada. Tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, ingat Tuhan bekerja dan berdaulat. Dia memberikan kekuatan. Kita pasti lelah. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita di tengah kelelahan kita, di tengah gejolak hidup kita, di tengah masalah. Bahkan dikatakan Tuhan memberikan tambahan semangat kepada mereka yang tiada berdaya. Bayangkan orang yang tiada berdaya pun Tuhan berikan semangat. Tuhan tidak pernah membuat kita itu ciut dan membuat kita itu merasa tiada berdaya di dalam menghadapi kesulitan hidup. Asal kita bergantung dan mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, bertobat, percaya kepada Tuhan, sudah pasti Tuhan akan menghendaki memberikan kedaulatannya kepada kita. Jadi yang ke-30 dia katakan orang-orang muda jatuh menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan. Orang-orang yang tidak mengharapkan Tuhan, yang tidak bergantung kepada Tuhan, yang tidak menantikan Tuhan, tentu tidak akan mendapatkan kekuatan baru. Tapi orang yang menantikan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dikatakan akan mendapat kekuatan baru. Saudara-saudara lihat, perhatikan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, ketika kita hidup melekat kepada Tuhan, tidak terpisahkan kepada Tuhan, kita akan dapat kekuatan baru. Kekuatan di sini bukan magic, Bapak Ibu. Tetapi ada power yang Tuhan sediakan kepada kita untuk kita bisa mampu menjalani hidup di tengah-tengah kesulitan yang ada. Ketika kita berharap kepada Tuhan, menantikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Jadi sekali kita harap Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan baru, dan baru. Tidak ada yang lama, tidak ada yang tua, tidak ada kekuatan yang tua. Selalu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita yang berharap kepadanya. Amin. Bahkan Yesaya mengumpamakan orang yang berharap kepada Tuhan seperti burung Raja Wali. Semakin kuat Raja Wali terbang, semakin naik dia dan dia merasakan betapa kuatnya badai angin menghantam dia, semakin kuat dia terbang sampai ke atas. Kita tidak bisa menolak atau kita tidak bisa menjauhkan diri dari badai hidup, Bapak Ibu. Tetapi kita bisa mampu melewati semua badai hidup kesulitan itu dengan kita bergantung kepada Tuhan. Kita biarkan Tuhan di depan kita. Jangan kita biarkan kita di depan Tuhan, tapi kita biarkan Tuhan di depan kita. Agar segala kesulitan yang ada, kita mampu melewatinya. Karena apa? Tuhan di depan kita. Dia berkata, mereka yang menanti-nantikan Tuhan tidak hanya mendapat kekuatan baru, tapi Alkitab mencatat mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ada sebuah perlombaan dalam kehidupan ini. Berlari, berjalan, itu adalah perlombaan hidup di dunia ini. Untuk kita tetap hidup sebagaimana apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan berfirman kepada kita bahwa mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka pun berlari, mereka berjalan, tapi
Tidak seperti mereka di luar Tuhan yang ketika lelah, ketika sudah menyerah, mereka gagal total. Tapi orang percaya kepada Tuhan, walaupun mereka lelah, mereka masih punya semangat, mereka masih punya kekuatan karena Tuhan selalu beserta dengan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini, kita bisa memberikan pandangan kita bahwa kalau kita bergantung kepada Allah, ada keuntungan yang besar yang kita miliki. Tetapi ketika kita tidak bergantung kepada Allah, kita hanya berharap kepada kekuatan sendiri, kepada material yang kita alami atau kepada sesama kita, maka semua itu akan gagal total ketika kita menghadapi masalah-masalah. Oke, masalah satu kamu bisa selesaikan dengan kekuatan kamu sendiri, tetapi ketika ada perkara besar, kamu tidak bergantung kepada Allah, maka kamu akan gagal. Kita akan gagal, saudara-saudara yang terkasih. Mari belajar dari firman Tuhan di pagi hari ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa pilihan Tuhan, dan seperti apa yang difirmankan Tuhan melalui Yesaya, mari kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita yakini bahwa segala aktivitas, rencana, harapan, pergumulan kita, yang sebenarnya dalam pergumulan kita sudah lelah karena sudah beberapa bulan, sudah beberapa tahun, sudah berminggu-minggu, dan kita hampir lelah, saudara-saudara. Jangan menyerah. Sebab apa? Tuhan memberikan kekuatan dan menambah semangat kepada kita yang bergantung kepada Allah. Tentunya kekuatan yang kita miliki bukan kekuatan yang sembarangan, kekuatan dari dunia, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Kita mampu menjalani hidup di dunia ini karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Inilah kedatangan Mesias dalam kehidupan kita. Ini nubuatan yang Tuhan singkapkan melalui Yesaya kepada bangsa pilihan Tuhan, bahwa akan datang Mesias yang akan selalu memberikan kekuatan, semangat, bukan menjatuhkan mereka yang sedang lelah, tapi memberikan semangat. Demikian pun kita dalam kehidupan kita, ketika ada keluarga kita yang lelah, ada kesulitan yang dihadapi oleh sesama kita, yuk mari kita menjadi pemberi semangat kepada mereka. Kita menjadi pemberi kekuatan. Kita berikan saran-saran positif kepada mereka yang sedang lelah, sedang merasa menyerah dan mendapatkan masalah dan sedang buntu pikiran. Yuk kita kasih solusi yang baik. Dan kita juga mendoakan mereka. Ini kesempatan kita, saudara-saudara, di tengah kesulitan ini. Kita menghadapi kesulitan yang sama, apalagi di tengah pandemi ini. Mungkin krisis ekonomi, mungkin studi anak-anak dan segala macam. Mungkin kita tidak bisa kita bantu secara material, tapi kita bisa bantu mereka dengan saran-saran positif, dengan nasihat, dan dengan juga bantuan doa. Dengan ini mereka bisa kuat. Kenapa? Dengan bantuan doa kita, dengan support yang positif dari kita, dan juga kuasa Tuhan tentunya bekerja atas kita. Ini kesempatan kita, saudara-saudara. Mari belajar di pagi hari ini melalui firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang bergantung kepada Allah. Ada saatnya kita menghadapi kesulitan, ada saatnya kita pasti lelah, ada saatnya kita pasti tidak ada berdaya, ada pasti kita akan lesu, letih, lemah. Ada kalanya kita akan mendapatkan masalah yang berat, tetapi percayalah, bukan Tuhan tidak ada di saat itu, tapi Tuhan di sana datang dan akan menunjukkan sebuah keajaiban di tengah-tengah kesulitan kita. Percayalah, asal apa? Kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita atas firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersuka cita dan bersyukur atas firman-Mu yang telah menggugah hati kami, bahwa kami harus perlu bergantung kepada Tuhan. Apapun situasi yang kami hadapi, kesulitan apapun di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, di sosial kami, Tuhan, kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Ketika kami bergantung kepadamu Tuhan, maka kami akan tetap semangat, tetap kuat menghadapi perkara-perkara yang ada di depan kami. Kami bersyukur firman-Mu yang telah mengingatkan dan menegur kami. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami tetap setia dan menjadi pelaku firman. Berkati Tuhan setiap pendengar renungan di pagi hari ini. Biarlah mereka tetap dipimpin Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, pribadi, dan keluarga mereka. Kasih Tuhan senantiasa tetap berada di pihak mereka. Serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memagari kami dengan kasih karunia Tuhan. Engkau pagari kami dengan kesehatan, dengan kedamaian,
dan perlindungan di sepanjang hari ini. Buatlah usaha kami berhasil, buatlah segala apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan channel ini, renungan pagi ini yang selalu diperdengarkan kepada setiap orang. Berkati dan urapi hamba-Mu yang Tuhan pakai di dalam renungan ini, senantiasa dipakai Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu. Percaya Bapa melalui renungan setiap pagi yang diperdengarkan kepada kami, channel ini boleh membuat hidup kami terarah hanya kepada firman. Terima kasih Bapa yang baik, dari segala dosa-dosa kami, baik sengaja maupun tidak, agar kami tetap layak dan berkenan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, terima kasih Bapak dan Ibu saudara-saudari yang terkasih yang menonton, mendengarkan renungan di pagi hari ini bersama dengan saya. Tuhan memberkati saudara dan selamat beraktivitas, selamat mengakhiri minggu akhir pekan di hari ini ya. Besok kita akan bertemu di tempat kita masing-masing beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.